Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari warga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polri, Bapak-bapak kepolisian, ibu-ibu kepolisian, kepada BPWS, kepada Bapak BPN, kepada Bapak BPL, kepada bapak-bapak pendamping dan ibu-ibu semua yang telah mendampingi kami pengukuran ke ladang kami. Dan alhamdulillah kami sama rekan-rekan semuanya selamat. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kemarin ketika ada pemberitaan tentang Wadas, yaitu banyak ratusan personel polisi dan TNI yang menurut kabarnya sih melakukan penangkapan, provokasi dan lain sebagainya, saya cenderung tidak percaya. Masa sih di zaman sekarang ini, di zaman demokrasi yang saat ini, bukan zaman dulu, zaman Orba, masa sih sampai aparat kepolisian sewenang-wenang? Akhirnya saya browsing-browsing cari pemberitaan yang kredibel. Dan ternyata juga ada dua sudut pandang. Yang satunya, yang kemungkinan yang kontra ya. Menurutnya, ya aparat tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Ya cenderung melakukan provokasi dan sebagainya. Dan di sisi lain ada berita yang ternyata yang kontra, melakukan provokasi terhadap warga, melakukan teror terhadap warga. Nah, akhirnya saya menemukan tweet yang sesuai. Seperti ini dari Dini Puji Hardianti. Nah, fakta-fakta yang tidak pernah disampaikan aktivis Wadas Melawan. Pengukuran hari ini hanya untuk bidang tanah yang warga pemilik lahannya sudah menyetujui. Sudah ada yang setuju, ada yang banyak. Nah, dari tweet yang pertama ini ternyata banyak yang setuju untuk dilakukan pengukuran lahan. Dan ternyata dari beberapa warga ternyata banyak yang lebih setuju dilakukan pengukuran. Dan perlu disampaikan, BPN hanya melakukan pengukuran yang tanahnya disetujui oleh warga tersebut. Jadi yang kontra tidak akan diukur tanahnya. Nah, pada tweet yang kedua, data terakhir dari 617 bidang yang akan dibebaskan di Desa Wadas, warga setuju sebanyak 346 bidang. Yang masih abu-abu 173 bidang, yang menolak 98 bidang. Nah, jadi di sini kan bisa dilihat banyak yang setuju. Terus ratusan warga yang sudah setuju telah menerima uang ganti untung pada awal November 2021 lalu, dan prosesnya dilaksanakan di kantor PP Resort Office PT PP Desa Karangsari, Kecamatan Bener, Purworejo. Terus yang keempat, fakta kejadian hari ini juga banyak yang terdistorsi atau mungkin sengaja tidak ditampilkan, bahwa hari ini adalah proses pengukuran bidang lahan untuk warga yang setuju. Ulangi, hanya di lahan warga yang sudah setuju, sedangkan di lahan warga yang belum setuju tidak dilaksanakan pengukuran. Tapi mengapa polisi TNI banyak sekali? Karena pada pengukuran sebelumnya selalu dihalang-halangi oleh warga yang kontra. Warga yang sudah setuju jadi takut karena diintimidasi dan diancam macam-macam. Makanya muncul permintaan pengamanan dari warga dan petugas BPN. Nah, jadi di sini kenapa banyak TNI dan Polri? Karena pada pengukuran sebelumnya selalu dihalang-halangi oleh warga yang kontra alias tidak setuju. Makanya BPN dan warga setempat meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan atas pengukuran lahan tersebut. Nah, ini video rombongan petugas BPN bersama warga pemilik lahan dikawal polisi menuju tanah yang diukur. Baik-baik saja kan kondisinya? Iya, memang baik-baik saja. Ini adalah aktivitas rombongan warga dan juga BPN. Kenapa aktivis tidak posting video ini? Karena tidak mendukung narasi mereka yang menggambarkan situasi panas bentrok geger sehingga bisa teriak alert. Nah, ini terbukti pada waktu proses pengukuran warga juga setuju dan kondisi sangat kondusif sekali di sini.
Nah terus, kenapa tadi pagi ada yang ditangkap? Karena memprovokasi warga. Provokasi harus diamankan dulu dong. Bukan ditangkap, cuma dibawa ke polsek saja. Dibawa baik-baik dan di sana diperlakukan baik, dikasih makan juga. Kok katanya ada bentrok? Tidak ada bentrok, hanya saja ketika petugas BPN datang, dihadang 30-an warga kontra. Bahkan polisi yang menengahi malah dilempari batu. Akhirnya 30-an orang itu dibawa ke polsek sekalian. Ketika diperiksa, ada yang bawa sajam. Menjelang siang, situasi di lapangan sudah kondusif. Petugas BPN sudah bisa melaksanakan pengukuran di 5 titik aman kok. Bagi yang belum tahu, Desa Wadas ini ceritanya mau diambil kuarinya, mau ditambang bebatuannya untuk digunakan pembangunan bendungan bener. Jelas loh, untuk bendungan milik negara yang manfaatnya untuk rakyat banyak. Jadi mohonlah bagi yang berkepentingan yang damai aja, jangan suka manas-manasin rakyat. Akhirnya bener kan? Pihak aparat dan juga TNI Polri ya tidak semena-mena yang dikabarkan berita-berita di Twitter. Banyak yang memposting ya aparat bertindak semena-mena dan lain-lain. Ya jangan dipercayalah itu. Itu kemungkinan ya untuk membuat rakyat panas lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Fakta mengejutkan di Desa Wadas. Ternyata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara mengenai situasi di Desa Wadas, Purworejo. Usai sejumlah personil polisi dan TNI dikerahkan untuk mendampingi petugas BPN melakukan proses pengukuran. Ganjar menegaskan tak ada yang perlu ditakuti. Ganjar diketahui dicolek sejumlah akun media sosial terkait kondisi di Desa Wadas hari ini. Salah satu yang memention Ganjar yaitu akun Twitter LBH Yogyakarta yang mengutuk penangkapan salah satu warga. Kemudian di akun Instagram Ganjar Pranowo banyak komentar yang meminta perlindungan di Wadas. Terkait hal tersebut, Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM. Dia menjelaskan tidak ada yang perlu ditakuti. Sudah kita bicarakan, Komnas HAM sudah kita undang, kita ngobrol juga sudah baik-baik. Ini hanya pengukuran saja kok, jadi tidak perlu ada yang ditakuti, kata Ganjar seperti dikutip dari Detik Jateng pada Selasa 8 Februari 2022. Kita sudah komunikasi, bahkan waktu itu kita minta yang jadi hostnya Komnas HAM. Jadi netral toh, sayang saja waktu itu tidak semua mau datang. Jadi jangan khawatir, ada niatan baik. Tidak akan ada kekerasan, siapapun tolong letakkan pada pondasi yang sama. Teman-teman mau ngukur sehingga nantinya soft lah semuanya, ungkap dia. Untuk diketahui, kritik terkait masuknya polisi di Desa Wadas salah satunya datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. YLBHI mengecam tindakan polisi terhadap warga setempat. Dari fakta di lapangan kami menyatakan sikap mengecam keras polisi masuk kampung dan mengintimidasi warga Desa Wadas, menolak pengukuran di Desa Wadas, menolak penambangan kuari di Desa Wadas untuk pembangunan bendungan bener, dan mengecam tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga Wadas yang dilakukan oleh Polres Purworejo, kata Kabid Advokasi YLBHI Zainal Arifin dalam keterangan tertulisnya. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Qudusi mengatakan pengawalan tersebut dilakukan atas permintaan tim BPN. Permintaan itu disampaikan Kepala Kanwil BPN Jateng saat beraudiensi dengan Kapolda Jateng pada Senin 7 Februari pagi. Kepala BPN menyatakan kepada Kapolda bahwa proyek pembangunan waduk bener tercantum dalam Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk itu, Polda Jateng dan stakeholder terkait diminta membantu, ujar Iqbal hari ini. Iqbal menambahkan ada ratusan personel yang disiagakan di lokasi. Dia menyebut kegiatan pengukuran luas tanah yang direncananya akan dibebaskan saat ini luasnya mencapai 124 hektar. Sekitar 250 personel gabungan sudah disiapkan dari unsur TNI Polri dan Satpol PP. Saat ini sudah standby di lokasi. Adapun kegiatan pengukuran masih berlangsung dan berjalan lancar, tambahnya. Diketahui kasus penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo sudah coba dimediasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun dialog yang digelar Komnas HAM justru ditolak oleh warga yang kontra. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan lembaganya mendapat permintaan dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menengahi persoalan Wadas. Karena itu, Komnas HAM pun berupaya menjadi mediator dengan menggelar dialog.
Pertengahan Januari kemarin ini, gubernur memang meminta ke saya atau ke Komnas HAM untuk memfasilitasi dialog. Katanya dikutip pada Rabu 9 Februari 2020. Selain mengundang pihak pro dan yang kontra, pertemuan pada 20 Januari itu juga mengundang Polda Jateng, DPRD Purworejo, BBWS dan BPN. Termasuk warga yang menolak dan mendukung kami undang semua. Kayaknya yang menolak kami undang tidak datang. Ya, tentu saja mereka punya alasan kenapa kemudian tidak datang, katanya. Setelah itu Komnas HAM bertandang ke Wadas. Ternyata warga kontra menolak datang karena meminta dialog langsung dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Sudah kami sampaikan permintaan-permintaan mereka. Intinya, kalau Pak Gubernur siap datang, katanya. Namun belum sempat dialog dengan Gubernur terjadi. Hari ini dilaksanakan pengukuran lahan oleh BPN. Ia mendapat informasi bahwa pengukuran hanya dilaksanakan pada lahan yang memilikinya sudah setuju. Dari data lapangan, diketahui bahwa dari 617 warga Wadas yang tanahnya akan menjadi lokasi penambangan, 346 warga sudah menyetujuinya. Dan informasi yang kami dapatkan, pengukuran akan dilakukan pada lahan warga yang sudah setuju. Maka kami menyayangkan terjadi kasus seperti ini sampai ada penangkapan, ucapnya. Meski demikian, Komnas HAM menegaskan tidak ada pelanggaran hukum dalam rencana penambangan batu aldesit di Desa Wadas Purworejo, sebab warga kontra sudah melayangkan gugatan hukum hingga tingkat kasasi. Hasilnya, gugatan tersebut ditolak. Warga yang menolak memang sempat mengajukan upaya hukum. Mereka menggugat ke PT UN dan ditolak hakim. Warga juga melayangkan gugatan sampai tingkat kasasi dan juga ditolak. Artinya, karena PT UN dan kasasi sudah ditolak, berarti tidak ada proses yang dilanggar. Jelas BK menerangkan Komnas HAM akan terus mengawal kasus Wadas dan berupaya mencari solusi yang terbaik. Pihaknya akan kembali melakukan mediasi dengan mengundang para pihak untuk berdialog. Bahkan diketahui, waktu itu proses penambangan mega proyek Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo hingga kini masih mengalami sejumlah kendala. Kendati seluruh aturan prosedur telah dilakukan dan dilengkapi, namun disinyalir ada beberapa oknum orang tidak bertanggung jawab yang mencoba menghalangi pembangunan bendungan demi kepentingan pribadi. Sementara proyek pemerintah tersebut murni demi kepentingan masyarakat luas. Mayoritas masyarakat di Desa Wadas dan desa-desa lainnya yang setuju sekaligus mendukung pembangunan bendungan dan menyatakan sanggup membebaskan lahannya dengan ganti rugi yang telah disepakati, justru memperoleh provokasi dan tekanan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk menolak pembangunan bendungan. Hal ini seperti dijelaskan kepada PPK Bendungan Bener M. Yusar di ruang kerjanya pada Jumat 30 April. Diungkapkan bahwa disinyalir ada beberapa orang atau kelompok yang mengatasnamakan komunitas atau LSM yang mendatangi masyarakat di Wadas dan desa lainnya untuk mengintimidasi, provokasi, dan berikan tekanan agar masyarakat menolak proyek pembangunan bendungan. Tekanan-tekanan yang nyaris sebagai bentuk teror kepada masyarakat tersebut menurutnya telah mencederai kehidupan bermasyarakat warga Wadas Bener Purworejo yang selama ini hidup dalam kerukunan, tenang, nyaman, dan damai. Kami akui dan kami telah menerima adanya laporan telah terjadi aksi intimidasi dan tekan kepada masyarakat, utamanya warga yang setuju dan mendukung pembangunan bendungan. Mayoritas warga setuju dan telah disepakati pembebasan tanah, mengingat proyek bendungan ini memiliki faedah multi demi kesejahteraan masyarakat setempat, terang Yusra. Ditambahkan Yusra, namun seiring perjalanan waktu, masyarakat mulai berani melakukan perlawanan kepada kelompok-kelompok tak bertanggung jawab, salah satunya dengan memasang sejumlah poster dan spanduk dengan nada ogah diintervensi, ditekan, dan diadu domba oleh pihak luar. Bukan hanya itu saja, kemarin Kamis 29 Februari 2021, masyarakat yang ingin segera dibebaskan tanahnya secara bersama-sama memasang patok tanahnya sendiri. Hal itu wujud dukungan agar segera dilakukan dan dilanjutkan proyek pembangunan bendungan tersebut, sambung Yusra. Dirinya menilai pemasangan patok tanah oleh warga yang segera tanahnya dibebaskan juga sebagai wujud pembelaan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang beberapa kali mencoba datang ke lokasi selalu dihadang dan diusir oleh beberapa orang tak dikenal di wilayah Wadas.